Shalom, pemuda-pemudi HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, sehingga kami mampu melakukan setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, maka berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Teman-teman Apostol, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 11, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Naposo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita memperbandingkan hidup kita dengan orang lain? Contohnya kita mengatakan, kenapa ya dia bisa, padahal aku enggak? Kenapa ya hidupnya terlihat enak, padahal aku enggak? Enak sekali ya jadi dia, enak sekali ya hidupnya. Sehingga muncul perasaan minder, muncul perasaan kurang percaya diri. Kita merasa seolah-olah hidup kita tidak terberkati, serba kekurangan, gak adil, merasa gak layak. Atau pernahkah kita memperbandingkan hidup kita dengan orang lain, dengan merasa bahwa kita paling jago, kita paling serba bisa dalam segala hal? Dia kan bodoh, mana bisa dia? Gak usah lah diikutkan dia. Dia kan gak tahu ngapa-ngapain, gak ada keahliannya. Setiap ada pembagian tugas, dia selalu bilang begini, akulah kesini, akulah ke situ, biarlah usahakan.
Aku bisa kok mengerjakan semuanya. Nah, Sobat Naposo, tentu kedua hal ini apabila terjadi di tengah-tengah persekutuan, merasa seperti kedua hal tadi akan mengakibatkan persekutuan itu dikhawatirkan akan pecah. Akan bertumbuh kelompok-kelompok dalam persekutuan, atau istilah kita anak muda sekarang, istilah trennya dikatakan terjadi geng. Ada geng untuk orang-orang yang minder, ada geng untuk orang-orang yang setengah minder, ada geng untuk orang-orang yang merasa hebat, ada geng yang merasa bahwa mereka adalah bintang di tengah-tengah persekutuan itu. Kemudian akan terjadi kritik mengkritik, akan terjadi sindir menyindir, yang mengakibatkan persekutuan itu akan menjadi pecah. Naposo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah gambaran keadaan jemaat di Korintus. Mereka merasa hebat dengan karunia-Nya masing-masing. Karunia-Nya dianggap lebih tinggi dari orang lain. Sehingga mereka terjadi saling mengkritik, saling mengecilkan, saling mengucilkan, saling membungkam karunia-karunia orang lain. Dampaknya pasti jemaat akan terpecah belah. Maka dari itu, Paulus melalui suratnya mengingatkan, melalui nats kita pada saat ini, dia mengatakan bahwa karunia itu banyak ragamnya, karunia itu berbeda-beda. Dalam Roma 12 ayat 6a dikatakan begini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi dalam nats ini diterangkan bahwa karunia itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa berkata-kata dengan hikmat, ada orang yang berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa mengadakan tanda mujizat, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa membedakan roh, ada yang mampu berbahasa roh, ada juga yang mampu menafsirkan bahasa roh. Itulah karunia-karunia yang berbeda yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun berupa karunia, tapi satu roh. Walaupun berupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Walaupun berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi satu Allah yang mengerjakan untuk semua orang. Intinya Sobat Naposo, tujuan utama karunia yang diberikan oleh Allah adalah supaya jemaat Tuhan hidup saling membantu, hidup saling membangun, hidup saling memperlengkapi antara yang satu dengan yang lain, menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Sebab Allah memperlengkapi umatnya dengan karunia-Nya untuk menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Sobat Naposo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita bahwa ternyata kita semua diberikan karunia, kita semua diberikan anugerah yang berbeda-beda, kita semua diberikan bakat yang berbeda-beda, dengan tujuan supaya kita hidup saling membangun, dengan tujuan supaya kita hidup saling menolong, supaya kita hidup saling memperlengkapi antara yang satu dengan yang lainnya di tengah-tengah persekutuan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu Sobat Naposo, yang pertama, be yourself. Jangan paksakan dirimu seperti orang lain. Jangan paksakan kekuatanmu seperti kekuatan orang lain. Jangan paksakan bakatmu seperti bakat orang lain. Jangan paksakan berkatmu seperti berkat orang lain. Karena Tuhan telah memberikan anugerah, Tuhan telah memberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing.
Jadi berbeda bakat yang diberikan Tuhan kepada saya dengan bakat yang diberikan Tuhan kepada teman-teman Naposo yang lainnya, dengan tujuan supaya kita hidup saling memperlengkapi sesuai dengan bakat yang kita. Yang kedua, hargai keberadaan orang lain. Jangan merasa hebat dari yang lain karena karunia yang kita miliki. Jangan jadikan karunia yang kita miliki untuk menyombongkan diri, untuk ajang meninggikan diri. Jangan. Tapi pakailah karunia-karunia itu untuk membangun persekutuan jemaat. Pakailah karunia-karunia itu untuk menguatkan tubuh Kristus. Kita diciptakan Allah di dalam Yesus Kristus untuk satu tujuan. Melakukan perbuatan baik, bukan bersaing secara tidak sehat, berseteru dan saling menjatuhkan. Dalam tubuh Kristus terdapat berbagai suku bangsa, tetapi oleh darah Kristus kita sudah dipersatukan dalam satu keluarga kerajaan surga. Tuhan memberikan tiap-tiap pribadi karunia yang tidak sama, tapi semuanya bagian tubuh Kristus yang harus saling menghormati, saling melengkapi, sebab semuanya adalah anugerah Tuhan. Maka dari itu sobat Naposo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita minggu besok kita akan merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biarlah melalui Roh Kudus, melalui penyertaan Roh Kudus, hanya bersama-sama dengan Roh Kudus kita dikuatkan, kita dimampukan. Roh Kudus mengajari kita, memimpin kita, menolong kita, menguatkan kita untuk menggunakan bakat kita, untuk menggunakan karunia-karunia kita, untuk memanfaatkan karunia-karunia kita yang kita miliki untuk hidup saling melengkapi. Roh Kudus menguatkan kita, menolong kita, menggunakan karunia-karunia yang kita miliki untuk menyatakan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan yang sudah mempercayakan kita atas karunia-karunia yang diberikannya kepada kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih buat karunia-karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berbeda karunia, berbeda anugerah, berbeda bakat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biarlah kami menggunakannya untuk saling melengkapi, saling menghargai antara satu dengan yang lain, supaya persekutuan kami ini ya Tuhan semakin kuat. Ajarlah kami menggunakan bakat, anugerah, karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk menyatakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah Roh Kudus yang membimbing kami, menguatkan kami, mengajari kami untuk menggunakan bakat kami, menggunakan karunia kami untuk menyatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.